أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih kepada Kiai Munawir Ngacir yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita yang mendengarkan. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada bersama kami saat ini dalam program Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah kita akan membahas tema-tema yang menarik bersama guru-guru kita. Di antara tema-tema itu adalah godaan setan dan hawa nafsu, kekuatan sholat tahajud, istidraj nikmat atau cobaan. Insya Allah tema-tema yang luar biasa ini akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah guru kita Kiai Haji Nur Hayyid, yang kedua Kiai Haji Profesor Asrorul Niam, dan yang ketiga Ustadz Muhammad Arfin Bedu. Buat para pemirsa di rumah dan penonton di studio, jika ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada guru-guru kita, silahkan dikirimkan langsung ke media sosial kita di @cahayahati_news. Dan bagi para pemirsa yang ingin ikut bersama kita untuk ngaji yuk, kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan lupa siapkan nanti Al-Qur'annya. Oleh karena itu saya Ustadz Abi Gifran mengajak dan mengingatkan kembali kepada para pemirsa semua untuk menjaga 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita dengarkan guru kita bertausiah, sama-sama kita lihat video yang berikut ini. Godaan setan. Hawa nafsu. Beratan hawa nafsu menurut saya. Godaan setan sih menurut saya. Beratan hawa nafsu. Kalau menurut saya lebih beratan hawa nafsu ya. Menurut saya sih masih beratan godaan dari setan ya.
Kalau misalnya godaan setan tuh kayak terus menerus ya, karena kan dia yang membuka pintu neraka. Tapi kalau misalnya hawa nafsu kita masih bisa handle sendiri. Hawa nafsu lebih ke diri sendiri ya, kalau menurut saya. Dan kalau godaan setan ya lebih ke kita takut sama setannya aja. Kalau keduanya, kalau untuk godaan setan itu dari bisikan biasanya, dari luar. Tapi kalau hawa nafsu dari dalam diri kita sendiri sih. Perbedaannya di timing sih. Yang jelas pasti pertama kita digoda dulu sama godaan setan itu. Dan godaan setan itu pasti ngegoda hawa nafsu yang ada di diri kita sih lebih tepatnya. Kalau godaan setan tuh lebih ke tergiur diajar sama orang lain gitu ya. Tapi kalau hawa nafsu tuh berasal dari diri sendiri, jadi lebih susah. Kalau hawa nafsu itu bisa datang dari diri sendiri, sedangkan kalau godaan setan itu datangnya dari luar, kita bisa mencegahnya gitu. Kalau hawa nafsu itu menurut saya pribadi munculnya tuh dari diri sendiri. Kalau dari godaan setan itu kadang ada dari pikiran-pikiran lain yang bisa mempengaruhi tindakan kita ke depannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama belajar tentang apa itu hawa nafsu dan apa itu syaitan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang cukup terang benderang tentang nafsu dan syaitan. Beruntung kita menjadi orang muslim, beruntung kita menjadi orang mukmin karena Allah memberikan trik dan tips untuk kita berhasil menjalani kehidupan kita ini dalam rangka untuk agar kita bisa melawan hawa nafsu sekaligus melawan setan. Siap nggak melawan nafsu, Bu? Siap nggak melawan setan, Pak? Insya Allah siap. Karena apa? Karena kalau kita gagal melawan hawa nafsu dan gagal melawan syaitan, kita akan terjerumus ke dalam siksa abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Allah terkait dengan nafsu? Allah berfirman dalam Al-Quran, Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu mengajak, mendorong kepada orang yang memperturutkannya ke dalam keburukan dan kemaksiatan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kalau ada nafsu diri kita yang mengajak kepada kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Lawan. Apa? Angkat tangannya, lawan. Karena kalau lawannya pakai mulut aja, nafsunya masih nongkrong di hati. Lawan, coba. Nah, pakai tangan, kepalkan tangan, suaranya yang keras. Kenapa? Karena kalau nafsu tidak kita lawan, dia akan numpang. Semakin nyaman, ditambah ditumpangi setan. Siapa setan itu? Allah menjelaskan kepada kita, setan itu adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh. Maka kalau ada orang yang senang berteman sama setan, namanya saudaranya setan. Kalau orang suka-suka marah, namanya Setan. udah ngerti, masih suka marah nggak sama suaminya? Nah, berarti kalau lagi marah temennya Setan. sama anaknya. Kalau lagi bikin jengkel, marah nggak? Kalau lagi marah temennya Setan. Karena setan itu musuh yang nyata buat kita orang beriman, lawan.
Jadi melawan nafsu dan setan hanya ada satu kata, apa? Lawan. Kurang keras, apa? Lawan. Bagaimana cara kita melawan setan? Tidak ada cara terbaik melawan setan kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'awudz, meminta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah? Rasulullah memberikan tips, memberikan cara. Salah satunya adalah memperbanyak zikrullah. Memperbanyak apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan dalam kita berzikir kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah? Cara terbaiknya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan menolong kita. Allah akan melindungi kita. Karena setiap Al-Quran yang kita baca, setiap ayat yang kita lantunkan akan mengundang malaikat. Menghadirkan malaikat. Sehingga ketika malaikat bersama kita, duduk di samping kita, kalau setan datang, kira-kira berani enggak mendekat sama kita? Enggak. Berani apa enggak? Kagak. Sama kayak ibu-ibu ketika berjalan bareng sama suami, ada enggak cowok lain yang enggak jelas mau mendekat? Enggak. Pasti enggak ada. Ada suaminya, ada yang jaga. Demikianlah orang yang rajin menjaga zikrullah, lebih-lebih membaca Al-Quran. Nah, makanya dimanapun berada jangan lupa kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hisn, tameng kita yang akan menyelamatkan kita insya Allah dari godaan setan di dunia dan sekaligus menyelamatkan kita insya Allah dari siksa Allah di kubur maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Nah, selain baca Quran apa yang bisa menjaga kita dari godaan setan dan hawa nafsu? Rasulullah memberikan cara terbaik. Tips terbaik yaitu memperbanyak membaca ta'awudz. Memperbanyak membaca apa? Ta'awudz. Apa ta'awudz itu? Kalau kita mau baca Quran biasanya membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa kan? Perbanyak, tidak hanya ketika membaca Quran, ketika mau berjalan, pulang ke rumah, lihat anak nakal, lihat suami nakal. Ada enggak yang suaminya nakal? Alhamdulillah para jamaah dari Saung Milenial suaminya baik-baik. Alhamdulillah. Nah, setiap kita melihat keburukan di luar kita, berlindunglah kepada Allah. Yang paling gampang membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita mau lebih banyak lagi doanya, ada riwayat lain. Rasulullah bersabda, kalau kamu meminta perlindungan kepada Allah, baca A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bareng-bareng yuk. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Berlindung kepada Allah yang maha sempurna dari segala macam keburukan yang Allah ciptakan. Nah, apa yang Allah ciptakan dari keburukan itu? Mulai dari nafsu kita yang ngajak keburukan, orang lain di luar kita yang ngajak keburukan, mungkin situasi di luar kita yang ngajak keburukan, kita berlindung kepada Allah. Insya Allah akan menjadi tameng kita untuk memperturutkan hawa nafsu dan sekaligus bisa melawan godaan syaitan. Jelas apa jelas? Nah, yang terakhir, bagaimana agar kita selalu dijaga oleh Allah dari godaan setan dan hawa nafsu? Perbanyaklah membaca istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar. Bisa dengan lagu, bisa dengan biasa. Ya, dengan lagu bagaimana? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terus diulangi, berangkat ke kantor, pulang ke kantor.
Pulang ke rumah atau ke kantor, Bu? Nah, berangkat ke kantor, pulang ke rumah, perbanyak membaca istighfar. Syukur-syukur bisa sayyidul istighfar. Apa? Sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar itu? Doa yang khusus. Dicontohkan Rasulullah yang barang siapa menjaga doa ini, Allah jaga dari mara bahaya, Allah jaga dari godaan setan, Allah lindungi dari segala macam yang menyesatkan, sekaligus Allah selalu bimbing dalam keadaan hidup maupun insya Allah husnul khotimah kalau mati. Amin. Allahumma. Apa doa sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'um bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baca itu terus insya Allah selamat. Kenapa? Karena satu riwayat menjelaskan bahwa al-hawa ahbasu minan syab'ina syaitan. Riwayat lain, hawa nafsu akhbath min sab'ina syaitanan. Hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Kenapa? Kalau orang sudah dimakan hawa nafsunya, menjadi budak hawa nafsunya, jangankan Tuhan, Pak. Jangankan istri kita, jangankan suami kita. Orang yang kita lahirkan, anak kita sendiri pun bisa dibunuh, bisa dihinakan, bahkan bisa dibuang kalau orang memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam satu kisah tentang seorang nabi yang dahsyat. Nabi yang luar biasa, diberi kekuatan untuk melawan 4 hal yang harus menjadi contoh kita semua. Siapa nabi itu? Nabi Harun. Beliau disebut oleh Allah sebagai nabi yang bisa melawan hawa nafsunya, melawan iblis, melawan setan, dan melawan keinginannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah contoh bagaimana manusia, seorang hamba bisa melawan hawa nafsu. Kalau dia selalu berlindung kepada Allah. Kalau dia selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan kalau dia selalu bisa berzikir kepada Allah. Salah satunya yang bisa menghadirkan pertolongan Allah cepat turun kepada kita dalam rangka kita meminta perlindungan kepada Allah adalah memperbanyak membaca sholawat. Jadi membaca sholawat itu tidak hanya bisa membuka pintu rizki, bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Tetapi membaca sholawat juga akan memperkuat daya tahan tubuh kita dari serangan hawa nafsu dan setan. Sholawatnya apa Pak Kiai? Biasanya ibu-ibu paling suka kalau sholawatan pakai lagu. Betul apa enggak? Betul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan sholawat itu diiringi istighfar, diiringi membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan memperbanyak membaca Quran dan zikir, kita akan terbebas dari godaan nafsu yang buruk yang menjerumuskan kita, yang nafsu itu ditumbangi setan, akhirnya kita menjadi ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semua yang kita lakukan tadi, insya Allah Allah akan menjaga kita sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu mukhlisin dan senantiasa ingat kepada Allah. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa guru, pemaparan yang begitu lugas, tegas dan banyak memberikan ilmu buat kita semua. Guru sebentar menyambung dari apa yang guru tadi sampaikan. Baru-baru ini begitu banyak hal-hal yang viral, lebih condong orang mengedepankan hawa nafsunya. Kemarin kita lihat sama-sama ada anak muda yang dia rela melukai ibunya, memberdarah-darah kepala ibunya, Ya Allah. cuma hanya gara-gara minta duit 20.000, tapi caranya jauh dari punya adab. Masya. Bagaimana hal ini guru? Kalau ada orang yang
berupaya mengejar sesuatu. Itu artinya kan berarti memperturutkan hawa nafsu. Tetapi caranya itu justru melanggar ketentuan Allah, berarti dia sudah digiring oleh setan untuk mengikuti hawa nafsu yang buruk. Karena nafsu itu bermacam-macam. Ada yang mahmudah, ada yang madhmumah. Tahu mahmudah? Bukan ibu-ibu. Mana orangnya? Nah, bukan ibu-ibu yang Ustadz Abil ngerti. Yang mahmudah itu adalah nafsu yang baik. Karena kita nggak mungkin lepas dari hawa nafsu. Para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita nggak bisa lepas dari nafsu. Karena ciri manusia adalah punya nafsu. Malaikat nggak punya nafsu, makanya malaikat selalu berbuat baik. Nggak pernah maksiat. Sebagaimana setan punya nafsu, tapi nafsunya dikuasai oleh nafsu yang buruk. Makanya nggak pernah taat sama Allah. Nah, kita berada di antara malaikat dan setan. Maka Allah memberikan perangkat dalam hati kita. Kalau kita ingin selamat, ikuti perangkat hati, mengikuti hawa nafsu yang mahmudah. Hawa nafsu yang yang baik. Apa nafsu yang baik itu? Rajin sholat. Kan itu nafsu juga. Rajin sedekah kan nafsu juga. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Jangan sampai mengikuti nafsu pengen kawin lagi misalnya. Ya, Bapak. Ya, kalau ibu-ibu guru. pengen lagi terlalu lagi. Mana Ya kan? orangnya guru? Kalau kita sudah bisa mengetahui trik-trik ini, insya Allah kita akan senantiasa berada dalam jalan keselamatan atas pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, luar biasa. Amin. Tabarakallah guru, begitu luar biasa pemaparan, penyampaian dan tausiah yang tentunya sangat memberikan ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga iman kita, menghindari diri kita dari setan-setan yang malah menyesatkan dalam kehidupan kita. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Profesor Asrorun Niam, yang insya Allah akan menjelaskan tentang keutamaan sholat tahajud. Tetap jangan kemana-mana. Setelah ini di Cahaya Hati Indonesia.